teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nani Kharani Purba di Deman TV Edukasi. Kita akan mendatangkan seorang narasumber yang pernah menjuarai Olimpiade Guru Nasional tingkat Sumatera Utara tahun 2016 dan 2017. Juga pernah mengantarkan muridnya untuk meraih medali emas di Vietnam dan Hong Kong. Langsung saja kita simak wawancara bersama Bapak Syukri Lukman. Halo, Jadi potong-potong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak Syukri Lukman? Kabar saya sehat, Pak Deman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini manggilnya mau Bapak, Bang atau Mas nih enaknya? Terserah sih enaknya gimana. Iya. Apa nih? Asal jangan Mbak Manggilnya. aja. Iya. Oke. Iya, jadi gini Pak Syukri, saya Deman sudah kenal ya dari Deman.tv. Nah, jadi satu Oke, di sip. acara kami adalah mengenai edukasi pendidikan, ya. Jadi sekarang Ya, kami mengundang, terima kasih atas kehadirannya Pak Syukri Lukman. Ini ya sekilas saya bacakan profil mengenai Pak Syukri Lukman. Pak Syukri Lukman ini sekarang adalah guru matematika di SMA Sedayu Nusantara ya. SMA plus. SMA Plus Sedayu SMA Nusantara. plus. SMA Plus. Sedayu Nusantara. Iya, SMA Plus Sedayu Ya, Nusantara. SMA plus kita. Dan sebelumnya pernah juga menjadi guru di SMA Dr. Wahidin. Ya, itu pengalamannya. Kemudian pernah menjadi Ya. pelatih Olimpiade Matematika di SMP Harapan 3, pelatih Olimpiade Matematika di SMA Ya. UCT Foundation, kemudian pelatih Olimpiade Matematika di SMA Negeri 1 Medan, dan juga pernah menjadi tentor matematika di Bimbel Ganesha Operation sampai sekarang ya. Kemudian prestasinya nih yang luar biasa ya, sudah banyak ini kalau dibacakan, diantaranya menjadi juara 1 OSN, Olimpiade Sains ya, Olimpiade Sains Nasional. Ini kita lihat banyak sekali prestasinya. Kemudian juga yang tidak kalah, Pak Syukri ini juga pernah mengantarkan siswanya ya menjadi juara medali emas SMP di HKIMO di Hong Kong atas nama Shaquilla. Hong Kong ya. Iya, jadi kalau kita lihat selain orangnya yang pintar, juga pintar mengajar nih, karena karya-karyanya siswanya juga sudah pada berhasil bahkan di level internasional. Dan sebentar Pak Syukri, kita sampaikan bahwasanya Pak Syukri Go ini salah maaf. Kita sampaikan nanti bisa diedit ya. Kita sampaikan bahwasanya Pak Syukri Lukman ini juga punya channel YouTube sendiri, namanya Syukri Go, SUKRI Go. Ya, bisa di-subscribe di link di bawah. Ya. Di situ kalian bisa Terima kasih. Ya, bisa belajar mengenai matematika mulai dari yang dasar sampai yang advance. Bagaimana cara cepat paham matematika dengan tips-tips yang menarik. Gimana Pak Syukri, bisa kita mulai? Silakan Pak Deman, boleh. Iya. Terima kasih lah waktunya ya. Saya di suatu kebanggaan bagi saya juga ya, diberikan waktu untuk sharing lah. Iya. Silakan, ada pertanyaannya Pak. Karena ini sepertinya acara yang pertama ya untuk semacam wawancara seperti ini. Kalau dibilang itu matematika, siswa itu menganggapnya pelajaran yang paling susah atau mungkin yang paling menakutkan, sampai ada istilah mafia ya Pak Syukri ya. Mafia itu singkatan matematika, fisika, kimia sebenarnya. Iya, jadi matematika itu kan satu di antara pelajaran yang tidak disukai ya di siswa lah, Iya, betul. karena dianggap itu sangat sulit, sangat susah. Menurut Pak Syukri memang
pelajarannya yang sulit, susah, atau cara belajarnya yang kurang pas, atau karena apa ini sebenarnya matematika ini? Kenapa dianggap seperti itu? Oke, baiklah. Nah, jadi begini. Eh, Memang kebanyakan ya bisa mengikuti matematika itu ya nggak sampai separuh gitu kan. Nah, itu kenapa? Nah, jadi biasanya memang sudah dari awal mereka nih. Kebetulan saya guru di SMA. Nah, dari semenjak SMP dan SD itu dasarnya mereka kurang. Iya, iya. Nah, oke, kurang. Ternyata setelah mereka naik level ke SMP juga tidak ada upaya untuk perbaikan hal itu. Nah, sehingga ketika di SMA juga siswa itu agak sulit untuk mengikuti pelajaran matematika. Jadi memang dari awal tadi harusnya mereka itu sudah tahu konsep dasar matematika tadi, gitu. Dari hal yang sederhana, kalian, penjumlahan pecahan, operasi aljabar, sebagainya. Jadi ketika anak-anak ini di SMA Iya. itu belum selesai, ya sehingga agak sulit mengikuti pelajaran, sehingga mereka ya tidak nyambung, jadi frekuensinya nggak pas gitu. Iya. Nah, disitulah kami sebagai pendidik harus tahu karakter siswa kami gitu. Berarti ya, gitu. kalau kita bilang di karate atau pencak silat itu kuda-kudanya nggak kuat ya, Pak Sukri ya? Pas sekali, iya. Iya. Kuda-kudanya belum mantap gitu. Kuda-kudanya belum Naik ke mantap, jurus-jurus berdiri, selanjutnya belum siap si anak ini. ya, Gitu. posisi berdiri belum pas, jadi kalau ada angin lewat sedikit aja udah tumbang gitu kan, apalagi kalau diberi beban tambahan Iya betul. terus yang lain ya, seperti itu ya. Jadi memang berarti dari basic atau dari awal tuh harus kuat fondasinya ya. Iya, iya. Dan Iya. ini memang Nah, jadi begini, ini kebetulan saya guru di SMA Plus sudah sebentar. Di kita itulah ketika si anak masuk ke sekolah kita kelas 10, ya. itu kita langsung membuat pemetaan anak-anak. Jadi di kami itu anak-anak kita petakan 3 zona. Zona hijau, zona iya. kuning, dan zona Kayak merah. corona juga Nah, ya. ini mirip seperti zona COVID ya. Iya, iya, iya. Oke, bagaimana tuh? Menarik. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi ketika si anak itu zona hijau, artinya dia sudah memang bisa mengikuti pelajaran matematika. Nah, untuk zona kuning itu pertengahan, middle, artinya masih bisa juga lah di kelas mengikuti pelajaran di kelas. Nah, tetapi untuk zona merah itu biasanya sih kita bagi sepertiga bagian, itu ada zona merah. Kita asumsi jumlah murid 30 saja. Berarti 10 orang itu zona merah. Khusus di sekolah kita 10 anak yang zona merah artinya sangat lemah di dasar matematika. Itu kita berikan pelajaran tambahan sore hari matematika dasar. Ya, jadi untuk menguatkan pondasi ya, jadi kudanya tadi kita ulang kembali pelajaran SMP dan SD. Wow. Berarti di SD ini jadi tanpa biaya tambahan. Tidak ada dikenakan biaya tambahan. Bagus, bagus. Ya. Jadi memang cocok istilahnya kayaknya tadi. Itulah upaya dari sekolah kami ini. Gitu. Jadi ini seperti itu. Ya, yang dia sangat lemah di matematika tadi, kita jaring tiap kelasnya, kita kumpulkan, kita berikan les tambahan di sore hari di sekolah, gitu. Jadi sampai benar-benar bisa mengikuti. Itu salah satu trik di sekolah kami, strateginya, gitu. Iya, iya. Bisa kita bilang yang merah tadi itu kalau lihat perkalian ya sesak napas dia langsung ya. Lihat akar-akar gitu, langsung ngurangan, pecahan masih kesulitan. Masih sulit, tidak lancar. Itu karena memang dari dasarnya belum kuat ya, Pak Sukri ya. Belum kuat, ya. Oke. Mungkin yang pentingnya aja ya di acara ini kan bagaimana supaya siswa itu bisa suka dan gampang untuk memahami matematika. Mungkin ada tips-tipsnya dari Pak Sukri. Oke, jadi begini. Saran saya sih untuk anak sekolah ya, untuk bisa mengikuti pelajaran matematika, memang pertama itu harus dari niat diri dulu ya. Niat dulu mau
atau tidak itu pilihan. Nah, jadi kalau memang sudah niatnya mau bisa, ya pasti akan ada usaha untuk mencapai itu. Nah, jadi sesuatu memang dari niat lu, saya Iya. pengen. Satu niatnya ya. Setelah itu mungkin bisa, ya setelah ada niat, baru cobalah untuk berusaha belajar matematika itu. Ya, jangan kita menggunakan sistem selalu mendengar, melihat. Nah, lebih bagus coba kerjakan dulu. Nah, misal soal matematika, gitu kan? Nah, coba kerjakan dengan kemampuan sendiri. Iya. Jangan bermanja-manja. Ini kan anak-anak segitu, nggak tahu soal langsung tanya ke gurunya. Iya, iya. Oke, selesai kan. Yang penting selesai. Sudah, tidak beban. Nah, itu pola itu kita ubah. Ya, dia harus punya rasa dia bisa menjawab soal matematika tersebut, bukan dar tuntas beban. Gitu. Jadi dia harus bisa. Nah, mana caranya? Dicoba dulu, harus dicoba sekali, 2 kali, nggak bisa, baru mungkin cari referensinya dari buku. Untuk juga ke kawan yang dia lebih bisa dia. Nah, kalau sudah tidak lagi baru gurunya, gitu. Nah, jadi memang harus ada upaya dari si anak itu juga untuk bisa menyukai pelajaran matematika, gitu. Itu dari sisi si anaknya. Oke, berarti tadi yang Itulah dari pertama saya kira-kira iya, untuk niat. si Jadi anak tadi. niat, dan yang kedua harus mau mencoba ya, Pak Sukri ya. Mau mencoba. Ya, Dan karena begini Pak Deman. sering ya. Ya, ini menurut pengalaman saya juga sebagai siswa dan guru juga, jika ada suatu soal itu kita sendiri yang bisa pecah tuh, ingatnya itu akan lebih lama. Oh iya, lebih lama nempel ya. Lebih lama kita akan ketika kita memecah soal itu sendiri. Ada suatu kesenangan sendiri, ada suatu kesenangan sendiri sebenarnya. Kepuasan ya. Ketimbang kita langsung diajarkan oleh orang lain, itu suatu pengalaman. Iya. Nah, jadi begini, ya. Memang di awal saya buat channel YouTube Sukrigo, saya pasar khusus. Di awal, pasar khusus artinya bagi anak yang memang sudah suka pelajaran matematika. Oke. Ya, dan dia pasti punya dasar. Gitu. Jadi maka itu di awal itu ya, saya buat awal itu lebih banyak materi-materi olimpiade matematika tingkat SMA dan sebagian mungkin SMP olimpiade. Jadi tingkat mahir. Kenapa saya buat? Alasannya yang pertama, saya lihat belum cukup banyak channel YouTube yang membahas itu. Ya, kebanyakan sih yang umum, artinya yang dasar matematika yang kelasnya SEA Games atau kelasnya PON gitu ya. Belum sampai olimpiade. Bawah dan middle gitu. Iya, maksudnya kelas PON atau SEA Games belum sampai olimpiade ya. Kelasnya masih belum ya. PON, Pekan Olahraga Nasional, belum sampai SEA Games atau olimpiade. Iya bisa jadi lah tingkat daerah atau itu. Iya. Itu awal mulanya ya. Jadi itu awal saya buat channel YouTube Sukrigo. Itu awalnya. Maka kalau Bapak lihat channel video-video saya itu tentang olimpiade, kebanyakan awal saya katakan ke para siswa untuk di pause dulu video ini, dicoba kerjakan dulu. Lalu itu rasa saya sering. Ya, jangan langsung nonton dari awal sampai habis, karena akan maksimal hasilnya. Gitu. Tapi ini kan COVID-19, saya juga di sekolah butuh video juga untuk siswa belajar di rumah. Situlah, maka saya masukkan juga pelajaran sekolah yang biasa juga. Itulah. Iya. Jadi sudah bercampur ini channelnya. Sudah bercampur ya. Oke. Berarti nanti kalau yang levelnya masih sudah bercampur. Tapi nanti akan bisa kita buat list-listnya ya. Playlist. Iya. Jadi yang mau kategori PON, kemudian SEA Games, Asian Games, baru Olimpiade. Ya. Seperti itu tingkatannya kan. Olimpiade ya. Oke. Ya,
mungkin hari ini cukup dulu Pak Sukri. Cukup hari ini. Oke. Ya, ya. Nanti mungkin suatu waktu lagi kalau kita ada kesempatan akan undang kembali, mungkin lebih spesifik nanti membahas mengenai materi matematika, umpamanya trigonometri atau diferensial, integral parsial, dan semua yang sial-sial gitu ya. Nanti kita bahas, mudah-mudahan. Sia-sia ya. Ya, juga untuk profesi guru juga ya. Guru-guru yang lain supaya boleh. ya. Supaya nanti setelah kita bahas udah nggak sial lagi gitu, jadinya malah jadi untung gitu kan, different untung jadinya. Different untung ya, iya. Ya oke, Pak Sukri mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan acara ini. Sampai jumpa kembali. Ya, baik, sama-sama Pak Deman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan beberapa tips dari Bapak Syukri Lukman. Semoga saja kita bisa menyerap ilmu dari beliau dan memanfaatkannya. Baiklah teman-teman, sekian edukasi dari kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di Deman TV Edukasi.